Di tengah perjalanan hidup yang penuh ketidakpastian, kita mencari perlindungan yang tidak hanya menjaga harta, tetapi juga menenangkan jiwa. Dari nilai amanah dan saling menolong, lahirlah asuransi syariah. Dan kami berdua akan membawa Anda menyelami maknanya dari konsep yang mendasar atau dari konsep yang fundamental, hukum yang menguatkan, hingga manfaat dan perbedaannya dengan asuransi konvensional. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, sahabat-sahabat. Pertama-tama kita pahami dulu apa itu asuransi secara umum. Asuransi merupakan kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Jadi yang tertanggung ini membayar premi secara berkala. Nah, ketika terjadi musibah atau bencana, nanti perusahaan akan mengganti rugi sesuai perjanjian, sesuai akad yang disepakati dari awal. Namun dalam Islam, akan seperti ini jelas tidak diperbolehkan karena mengandung maghrib, maisir, goron, dan riba, ketidakjelasan serta unsur perjudian. Nah, di sini muncul asuransi syariah. Menurut fatwa DSN MUI, asuransi syariah adalah sistem saling melindungi dan tolong-menolong di antara peserta melalui kumpulan dana tabarruk. Jadi, dana yang terkumpul bukan untuk diperebutkan, tetapi buat bantuan peserta yang sedang tertimpa musibah. Konsepnya bukan jual beli resiko, tetapi patungan kebaikan. Itu ciri utama yang membedakan asuransi syariah dan konvensional. Oke, jadi sejarah perkembangan asuransi sebenarnya merupakan hasil ijtihad ulama modern. Beberapa tokoh yang banyak membahasnya antara lain Ibnu Abidin, Muhammad Najatullah Siddiqi, Yusuf Al-Qaradawi, dan ulama-ulama kontemporer lainnya. Secara kelembagaan, asuransi syariah pertama kali muncul di Sudan tahun 1979 dengan berdirinya Sudanese Islamic Insurance. Setelah itu, banyak negara-negara yang lain mulai muncul, contoh seperti Bahrain, Luxembourg, Malaysia, hingga Bahamas. Baru beberapa tahun setelah itu, Indonesia mulai merintis industri asuransi syariahnya. Tepatnya pada 25 Agustus 1994, Asuransi Takaful Indonesia resmi berdiri sebagai perusahaan pertama yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Sejak saat itu, perkembangan asuransi syariah di Indonesia ini terus meningkat didorong oleh kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang lebih halal, transparan, dan lebih sehat. Oke, dasar hukum asuransi syariah. Asuransi baik konvensional maupun syariah diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Namun untuk aspek syariahnya ada beberapa fatwa DSN MUI yang menjadi rujukan utama buat asuransi syariah. Yang pertama adalah Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001. Fatwa ini menjelaskan konsep dasar asuransi syariah dengan cara operasionalnya. Kemudian ada Fatwa nomor 51 dan nomor 52 tentang jenis-jenis akad dalam asuransi syariah seperti akad mudharabah, musyarakah, dan tabaru. Lalu ada Fatwa nomor 81 yang mengatur masalah pengembalian dana tabaru jika peserta berhenti sebelum masa akad selesai. Dengan dasar hukum yang jelas seperti ini, operasi asuransi syariah di Indonesia bisa berjalan lebih struktur dan sesuai dengan prinsip Islam. Beberapa ulama tidak menyetujui praktik dari asuransi konvensional karena ditemukan beberapa unsur yang memang bertentangan dengan syariat Islam. Yang pertama yaitu maisir atau perjudian. Kenapa? Karena para peserta yang membayar premi tidak tahu apakah dia akan mendapat manfaat atau tidak. Di situ ada unsur untung-untungan. Yang kedua yaitu gharar atau ketidakjelasan. Artinya para peserta tidak tahu berapa total premi yang harus dibayar selama hidupnya. Dan yang ketiga, biasanya dana asuransi diinvestasikan pada instrumen berbunga dan itu pasti mengandung riba. Nah, inilah alasan kenapa ulama mendorong hadirnya sistem alternatif yaitu asuransi syariah
Dengan sistem tolong-menolong, akad tabaruk, dan investasi yang halal, maka unsur yang dilarang tadi bisa dihindari. Selanjutnya ada beberapa manfaat yang perlu kita ketahui dari asuransi syariah. Yang pertama, memberikan rasa aman. Peserta tidak perlu khawatir ketika menanggung risiko karena ada dana bersama yang siap membantu kapanpun ketika dibutuhkan. Yang kedua, sistemnya lebih adil. Jadi biaya dan manfaat dibagi secara proporsional dan karena dana yang terkumpul itu milik peserta asuransi, bukan milik perusahaan. Kemudian yang ketiga, asuransi juga berfungsi sebagai tabungan syariah, terutama pada produk yang menggabungkan proteksi dan investasi halal. Dan yang terakhir, asuransi membantu penyebaran risiko. Jadi risiko itu atau beban risiko itu tidak menumpuk di satu orang saja, tetapi disebarkan gitu untuk seluruh peserta. Jadi dengan perlindungan yang seperti ini akan jauh lebih stabil. Dalam perusahaan asuransi, resiko itu pasti ada. Nah, ada beberapa resiko yang perlu kita ketahui. Yang pertama, resiko murni. Resiko murni ini sifatnya benar-benar merugikan. Contohnya itu kecelakaan, banjir, dan juga kebakaran. Kemudian yang kedua yaitu resiko investasi. Resiko investasi ini bisa menguntungkan tetapi juga bisa merugikan, tergantung bagaimana pengelolaan dananya. Kemudian yang ketiga ada resiko individu. Resiko individu ini dibagi lagi menjadi 3. Ada resiko pribadi, resiko harta, dan resiko tanggung gugat. Resiko pribadi ini misalnya ketika seseorang kehilangan kemampuan bekerja. Kemudian yang kedua, risiko harta ini ketika kehilangan atau kerusakan barang. Dan yang terakhir, resiko tanggung gugat, yaitu resiko yang ketika kita secara tidak sengaja gitu merugikan orang lain. Nah, dengan memahami jenis resiko ini, perusahaan jadi lebih berhati-hati dalam mengelola dana peserta. Nah, bagian ini biasanya paling sering ditanyakan. Apa sih sebenarnya perbedaan dari asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Oke, yang pertama dari sisi pengawasan. Asuransi syariah diawasi langsung oleh DPS, Dewan Pengawasan Syariah, untuk memastikan kegiatan bebas dari gharar, riba, dan maisir. Yang kedua, dari sisi akad. Di syariah menggunakan akad tabaruk atau tolong-menolong, sedangkan di konvensional menggunakan akad jual beli resiko. Yang ketiga, dari dalam hal investasi. Nah, di syariah diinvestasikan kepada instrumen halal dan keuntungannya dibagi menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan di konvensional menggunakan bunga untuk acuan. Kemudian yang keempat, dalam hal kepemilikan dana. Nah, dana premi ini jika di syariah tetap milik peserta, sedangkan di konvensional dana premi ini menjadi milik perusahaan. Dan yang terakhir, tidak ada yang namanya konsep dana hangus. Jika peserta berhenti, maka dana akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan. Nah, dengan perbedaan tersebut, kita bisa lihat bahwa asuransi syariah tidak hanya menawarkan perlindungan, tetapi juga ada nilai-nilai yang sesuai dengan syariah. Oke sahabat-sahabat semuanya, dari semua pembahasan yang kita bisa melihat bahwa asuransi syariah bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga tentang keadilan dan ketenangan. Prinsip tolong-menolong ini membuat setiap peserta merasa tidak berjalan sendirian. Dan pada akhirnya, asuransi syariah menjadi ruang untuk saling menguatkan, membagi risiko, merencanakan masa depan, dan menumbuhkan keberanian dalam menjalani hidup. Karena di tengah ketidakpastian, kita semua butuh pegangan. Dan melalui asuransi syariah, pegangan itu bukan hanya perlindungan,
tapi juga harapan. Makes it hard.